Tadi ada pertanyaan yang Cantika belum sebutkan. Untuk P5 itu pameran adik-adik kelas itu bakal ditampilin di sekolah atau di Renon, Bapak? Pak sudah sampaikan kepada komponen sekolah, kalau di tahun 2023 ini ingin melakukan akbar, lalu reuni akbar, mari kita persiapkan jauh-jauh hari minimal 6 bulan. Hello Global People, welcome to J-Pod, let's bring it on. Beberapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama aku, Cantika, tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Udah gak kerasa nih ya, sekolah kita udah berdiri selama 17 tahun. Besok ini akan menjadi ulang tahun yang termanis, yaitu Sweet 17. Nih kira-kira Global People di rumah tuh pada penasaran gak sih apa aja acara yang akan diadakan di SMKTI Bali Global Denpasar ini? Tentunya pastinya banget gak bakal kalah seru dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tanpa menunggu lebih lama ya, biar gak penasaran juga, langsung aja nih kita bahas. Tapi sebelumnya, kali ini Cantika tidak sendiri nih untuk ngebahas tentang HUT TI yang ke-17. Cantika udah ditemenin sama orang paling terpengaruh lah istilahnya di SMKTI Bali Global Denpasar. Mungkin Global People di rumah tuh udah gak asing ya, karena setiap mau pulang sekolah biasanya mendengar announcement dari beliau ini. Langsung aja kita sapa, ada Bapak Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Denpasar. Halo Bapak, bisa say halo ke kamera? Terima kasih, Om Swastiastu, selamat siang kami sampaikan. Oke, mungkin Bapak Cantika langsung aja nih, langsung ke pertanyaan pertama Bapak ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah ada alasan nih kenapa Bapak memilih tema Fantastic 17 Glory dan Reuni Akbar untuk ulang tahun SMKTI Bali Global Denpasar kali ini? Terima kasih, sangat baik pertanyaannya terkait dengan perayaan ulang tahun yang ke-17 di tahun 2023 tahun ini. Kami dengan tim ya memilih salah satu di usia yang ke-17. Nah, berkaitan dengan ulang tahun yang usia yang ke-17 ini, kalau dikaitkan dengan seseorang ini masih sangat remaja, ya, sangat remaja. Nah, dengan itu karena ulang tahun saat ini istilahnya sesuai dengan tema tadi, Fantastic Glory Reuni Akbar. Ya. Ini kalau saya lihat itu adalah ada fantastiknya, ada glorinya, ada reuni akbarnya yang tahun 2023, di mana fantastik ini adalah merupakan suatu kegiatan yang cukup ya, yang fantastik, yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang ingin kami coba di tahun ini sesuai dengan usia yang ke-17, masih sangat remaja. Nah itu, mari kita tunjukkan keriang gembiraannya pada saat usia yang 17 ini yang masih sangat power, bagus. Yang kedua, glory ini adalah Globality Anniversary. Ya, itu salah satu tema juga. Nah, berkaitan dengan ulang tahun ini sudah tentu dikaitkan dengan reuni akbar. Reuni para alumni yang tamat dari tahun 2009 sampai tahun 2023 ini, kami ajak ikut berpartisipasi aktif gitu, karena dia sudah selesai menyelesaikan studinya di SMKTI Bali Global, SMKTI Bali Global Denpasar ini yang kita cintai bersama. Nah, untuk itulah di sini kita kaitkan dengan reuni akbar. Reuni akbar itu artinya para alumni secara holistik, secara keseluruhan harus bisa hadir. Ya, sudah barang tentu kami mengundang begitu. Kami sangat mengundang, dan kami sudah adakan koordinasi dengan salah satu ketua daripada para alumni. Ya, sudah pertemuan dengan para alumni, terutama dari ketua dan jajarannya. Nah, untuk itu beliau sepakat, anak-anak yang tamat itu sepakat diadakan reuni akbar di tahun 2023 ini berkaitan dengan ke-17 usia yang ke-17 SMKTI berdiri gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini berperan sebagai apa dalam mempersiapkan HUT kali ini? Kalau kita lihat peran, ya kami tetap sebagai pimpinan lembaga, kepala sekolah, sudah tentu berkoordinasi dengan pihak yayasan.
Yayasan ini di bawah naungan yayasan inilah SMKTI Bali Global. Yayasan itu adalah Widya Dharma City. Di bawah naungan Bapak Profesor Dr. Bandem MA, Bapak Dr. Andosido Bagus Dharma Diaksa, Bapak Dr. Dadang, sekarang beliau menjabat rektor, Bapak Bagus menjabat ketua yayasan. Salah satu lagi adalah Pak Satria Dharma, yaitu pengawas daripada yayasan. Nah, kami tetap melakukan koordinasi dalam rangka apa yang kita lihat saat ini, melakukan reuni akbar. Sudah tentu dapat restu dari beliau. Kalau tidak dapat restu, kami juga tidak bisa berjalan. Maka dari itu kami berkoordinasi dengan pihak yayasan, sudah disetujui untuk bisa melaksanakan ini dengan baik, lancar dan baik begitu. Sehingga Bapak menjadi pimpinan di sini ingin mencoba di tahun 2023 ini, ingin mencoba bagaimana kita menunjukkan jati diri sebagai salah satu lembaga besar yang usia ke-17 ini sudah menamatkan 5.719 orang. Sangat Ini luar biasa, sudah kita tamatkan dari saat berdiri sampai 2023. Berarti dari 2009 sampai 2023 Ya. menamatkan sebanyak Lima, itu. ya sebanyak 5.700 sekian orang. Wow. Karena Tepuk tangan dulu dong. ya, karena berdirinya ini tahun 2006 sehingga sampai saat ini 2009 pertama kali menamatkan sampai 2023. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Selama Bapak menjabat sebagai pimpinan, pastinya selalu ada kenangan atau momen HUT yang menurut Bapak mengesankan. Boleh nggak sedikit diceritakan kenangan atau momen apa aja yang membuat Bapak terkesan untuk HUT sekolah kita? Ya, terima kasih. Ada kesan Bapak selama HUT ini karena ada situasi COVID. Pada waktu kejadian COVID itu ulang tahun kita tidak bisa kita laksanakan, sehingga tahun lalu kita laksanakan di sekolah. Yaitu berakhir kegiatan COVID-19-nya itu kita laksanakan sekolah secara seremonial sederhana. Namun di tahun 2023 ini kami mencoba. Ya, sebagai kesan saya sangat luar biasa. Nanti mudah-mudahan dari semua, pertama adalah dari yayasan yang mendukung kegiatan ini, pihak yayasan. Yang kedua dari aparat Bapak Ibu guru dan staf manajemen yang tiang hormati. Yang ketiga anak-anak yang tidak kalah pentingnya, ya, yang saya juga sangat banggakan dan cintai anak-anak semua, baik kelas 10, kelas 11 dan 12 yang mendukung kegiatan ini. Yang keempat staf manajemen tidak kalah juga penting. Yang seterusnya para alumni. Dan yang sangat lebih penting saya mohon perhatiannya di sini adalah para orang tua dan para wali di rumah serta masyarakat umum, serta beberapa sponsor yang mampu mendukung kegiatan ini. Mohon partisipasinya ya, karena ini kami katakanlah akbar gitu, cukup besar ya, apalagi pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Ya, kami juga melaksanakan tepat tanggal itu bertepatan juga diberikan restu izin, yaitu tempat di Renon, lapangan Renon. Ini sudah turun SK atau surat keputusan peminjaman tempat di Renon. Inilah yang sangat ada ingin mendukung ya. Maka dari itu semua siapa yang saya sebutkan tadi itu, mari dukunglah ini dengan baik sehingga proses kegiatan perayaan di tahun ini SMKTI Bali Global Denpasar, saya sangat berdoa mudah-mudahan siapa yang saya sebutkan tadi itu sangat mendukung baik secara moral maupun secara material. Kami sangat mengharapkan itu supaya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin Cantika sedikit kepo nih, butuh waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan HUT yang ke-17 ini, dan dari kapan itu persiapannya? Kalau persiapannya cukup menelan waktu. Ya, ini kalau tidak salah sekarang sudah bulan Oktober, ini sudah per Januari. Berarti Bapak sudah isukan kepada komponen sekolah. Ya, Bapak sudah sampaikan kepada komponen sekolah kalau di tahun 2023 ini ingin melakukan akbar, lalu reuni akbar, mari kita persiapkan jauh-jauh hari, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan karena persiapan ini tidak semudah itu. Karena persiapan mencari artis, baik artis lokal maupun pusat atau nasional ini cukup ribet. Di samping juga karena faktor biaya.
ya yang mendukung daripada kegiatan ini. Maka dari itu ini kalau lihat waktunya cukup menelan waktu hampir kurang lebih 6 bulan berjalan gitu. Untuk HUT yang kali ini nih bakal berlangsung berapa hari nih Pak, dan kira-kira acaranya itu apa aja yang bakal diadain dalam HUT kali ini? Ya, terima kasih, sangat baik. Kalau lihat daripada acara-acara yang kita rancang ini dengan tim, yang pertama itu adalah mulai tanggal 5 hari Minggu, tanggal 5 November. Tanggal 5. Itu kami lakukan gerak jalan sehat yang diikuti oleh kurang lebih siswa, anak-anak semua. Kami undang memang untuk partisipasi, untuk ikut bergabung, staf manajemen Bapak Ibu guru, Bapak yayasan, dan masyarakat-masyarakat atau alumni sponsor yang mampu mendukung kegiatan pembelian tiket. Baik. Karena ini berkaitan dengan tiketing. Ya, tiket yang kami jual itu antara 5.000 sampai 7.000. Wow, sangat banyak ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kami jalan. Amin. Semuanya bisa apa yang saya sampaikan lewat podcast ini, masyarakat dapat mendengar dan melihat bahwasanya bahwa TI Bali Global ini saat ini melakukan spektakuler dalam rangka perayaan ke-17 gitu. Nah, maka dari itu saya mohon nanti kepada semua pihak ini untuk mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Tadi kan Bapak sempat nge-mention nih tentang artis lokal dan nasional. Mungkin boleh disebutin nih Pak artisnya yang nasional siapa aja dan yang lokal siapa aja. Oke, terima kasih. Kami review dulu kembali. Karena dalam acara ini samping hari Minggu melakukan gerak jalan sehat yang saya sampaikan tadi itu, ini bertepatan juga hari Minggu adalah kebetulan kami juga dapat izin untuk mempergunakan fasilitas lapangan renon. Ini sangat luar biasa juga ya. Saya aturkan terima kasih Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, mulai Kepala Dinas UPTD Bajrasani dan jajarannya. Terima kasih saya sampaikan. Yang kedua, di hari Senin dan Selasa kami secara informal kekeluargaan di sekolah ini akan membuka hasil karya P5. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kami buka hari Senin. Termasuk kegiatan lomba tingkat nasional SMP dan MTS itu. Ya, khususnya tentang di bidang teknologi IT. 2 event itu kami lakukan pada hari Senin, kami buka secara resmi, secara internal. Sekaligus setelah dibuka kegiatan itu pertama pameran hasil karya anak kelas 10 yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu atau P5 ini, karena berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ini sudah dirancang oleh panitia. Setelah itu kegiatan daripada lomba tingkat nasional SMP ini juga sudah dirancang oleh panitia. Nah, setelah itu tanggal 6 dan 7 itulah kegiatannya. Tanggal 8 itu kalau tidak salah itu ada pensi. Baik. Pensi ya, untuk kelas 12 gitu ya. Anak kelas 12 gitu. Ya, pensi tanggal 8 itu dilakukan oleh anak-anak kelas 12 dan tanggal 9 itu free sekali karena itu mengecek tiketing. Meng-cross check tiket-tiket yang berapa bisa terjual, berapa yang tidak. Itu khusus tanggal 9. Nah, puncaknya itu adalah tanggal 10. Yang sudah tentu surat saya terima dari unit UPTD Bajrasani itu adalah pukul 13 boleh mulai sampai selesai. Nah, itu rangkaian kegiatan ya, rancangan kegiatan yang kami ingin akan kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan rancangan kegiatan ini akan bisa berjalan dengan baik, yang sudah tentu didukung oleh semua pihak ya, dari seksi keamanan, anak-anak DOSIS, ada podcast, broadcast, semua itu mari ikut bergabung dalam keadaan menyukseskan ini. Kami harapkan jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan dalam perayaan yang sangat spektakuler di tahun ini. Kami mencoba untuk ya sekali-sekali SMKT ini supaya kelihatan di dunia internasional juga gitu. Ya, itu rancangan kegiatan yang kami sampaikan. Mungkin untuk artisnya nih Pak. Nah, mengenai artis kami sebenarnya nego untuk dari bulan Desember itu nego. Wah, ya, ya benar, dari bulan Desember artis-artis yang diinginkan oleh anak-anak di sini maupun para staf atau generasi muda pada khususnya.
Ya, generasi muda yang disenangi itu semua sudah di booking menjelang tahun baru. Baik. Menjelang tutup tahun 2023. Sehingga ini dalam rangka untuk mencari artis nasional ini saat itu adalah kelabakan. Ini hampir 2-3 bulan belum bisa connect sekaligus bagaimana dikatakan final. Nah, salah satu yang bisa kita ajak yang sedang saat ini berada di luar negeri masih itu adalah The Massive, Rian The Massive gitu ya. Rian The Massive tingkat nasional. Nah, itu satu-satu yang bisa kita ikut mau mengisi acara di TI Bali Global ini bertepat tanggal 10 hari Jumat itu. Setelah itu selain The Massive tingkat nasional ini ada 3 artis lokal. Lokal berarti artis Bali gitu Pak ya? Ya, artis Bali. Ini sudah mungkin anak-anak mungkin ya menggemari itu, saya juga kurang mudah-mudahan digemari gitu. Baik. Salah satunya Pak Bagus Wirate gitu. Ya, setelah itu Leong Sinatra, setelah itu Barong Boys. Barong Boys. Baik. Nah, itulah event yang akan bisa pentas mengisi acara spektakuler terutama dari musiknya, bandnya. Nah, sebelum itu rangkaian kecaraannya adalah mulai pukul 16 per tanggal 10 itu, tanggal 6 jam 4 sore atau pukul 16 sore itu ada yang diisi oleh alumni tentang band. Oke, berarti alumni itu menampilkan band di sana. Boleh. Bapak open aja karena Bapak merasakan merasa memilikinya. Ya, maka dari itu kami lewat podcast ini kami sangat mengharapkan para alumni dimanapun berada, baik yang masih status kuliah, ya melanjutkan studi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun yang sudah bekerja, yang sukses di dunia industri, dunia kerja itu maupun yang berbuka wirausaha sendiri, supaya mendengar apa yang saya sampaikan sebagai pimpinan sekolah. Mudah-mudahan tertarik, merasa tertarik untuk bisa bergabung. Maka dari itu bantulah kami di dalam rangka untuk rangkaian kegiatan penyebaran tiketing ini. Gitu. Kami sangat mengharapkan para alumni juga dimanapun berada yang sukses di dalam rangka untuk dunia perguruan tinggi sukses tamat, sudah itu dunia kerja dia bekerja, profesinya suksesnya dalam kegiatan itu. Gitu. Nah, itu rangkaian kegiatan dan beberapa artis yang kita undang. Baik. Ya. Mungkin Cantika mau ngebahas sedikit kendala di setiap acara. Mungkin pastinya ada kendala nih Pak. Kira-kira selama mempersiapkan acara Fantastic Glory dan Reuni Akbar ini, apakah ada kendala yang sudah dialami? Yang jelas itu pasti ada. Pasti. Selama proses apapun yang kita inginkan, ya selama proses berjalan pun apapun yang kita cita-citakan, idekan dan yang kita inginkan tentu ada kendala. Baik. Nah, salah satu kendala yang menjadi beban lembaga sebagai pimpinan ini adalah dari segi faktor biaya. Ini dari segi manenya, keuangannya yang kami sangat harapkan. Maka dari itu apa yang Bapak paparkan lewat ini, kami sangat mengharapkan kepada semua komponen masyarakat, alumni, para siswa, guru, staf manajemen di pihak yayasan, mahasiswa Stikom Bali, ya ITB Stikom Bali, kami juga sangat mengharapkan bantuannya untuk membantu tiket ini supaya bisa berjalan. Ya, sesuai dengan RAB yang kami buat dalam rangka untuk bagaimana kegiatan artis ini bisa akan lakukan pentas di Renon ya di tanggal 10 ini. Oh ya, tadi ada pertanyaan yang Cantika belum sebutkan. Untuk P5 itu pameran adik-adik kelas itu bakal ditampilin di sekolah atau di Renon, Bapak? Kalau kita lihat rangkaian kegiatan 6 dan 7 itu hasil karya anak kelas 10 saat ini mempergunakan kurikulum Merdeka dirangkaikan dengan P5 ya. Itu hasil karya yang dicanangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang di dalam kelas itu akan dia memajang hasil karya apa yang dia kerjakan. Yang di luar kelas nanti ada di stand di bawah di lapangan itu dia akan menunjukkan budaya lokal. Apa itu tari, ya apa itu ada band gitu. Karena kurikulum Merdeka ini diilustrasikan sebagai project ya, bagaimana membuat semacam project yang dia kerjakan, itulah yang akan dipamerkan. Sekaligus kami mengundang orang tuanya untuk menyaksikan bagaimana hasil karya anak kelas 10 anak-anaknya dia di sini
dalam kaitan dengan kurikulum Merdeka dan P5 itu. Nah, orang tua dan walinya saya undang untuk hadir menyaksikan dan melihat secara langsung gitu. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak, last question. Harapan Bapak untuk berjalannya acara Fantastic Glory dan Reuni Akbar 17 SMKTI Bali Global Denpasar mungkin bisa dicurahkan. Ya. Kami dari pimpinan sangat mengharapkan ya kerjasamanya yang bagus, yang baik, dan tatanan SMKTI Global ini sudah kita komitmen semua menegakkan disiplin, terutama saya berterima kasih kepada anak-anak semua kelas 10, 11, dan 12 termasuk para orang tua yang kami ajak kerjasama, yang menitipkan putra-putri di SMKTI Bali Global ini. Kami sangat berterima kasih. Baik. Nah, untuk itulah pada kegiatan event yang besar ini kami pun tidak lupa juga mohon dukungannya. Ya, dukungan secara moral, secara material. Kami sangat mengharapkan dukungannya dalam bentuk apapun. Ini karena ada tim panitia yang sifatnya transparansi dalam kegiatan ini. Nah, kami sekali lagi atas nama pimpinan sangat mengharapkan bantuan sehingga proses kegiatan Akbar di tahun 2023 ini para alumni juga terketuk hatinya untuk bisa hadir ya, sehingga mendaftar lewat Pak Agung D melalui sistemnya online. Baik. Okay. Ya, itu titipan saya pada semua. Ya, semoga untuk kakak para alumni bisa lah ikut berpartisipasi lah ya dalam acara Sweet 17 SMKTI Bali Global Denpasar. Nah, Global People, mungkin itu aja tadi nih pembahasan kita tentang Fantastic Glory dan Reuni Akbar 17 di SMKTI Bali Global Denpasar. Terima kasih banyak buat Bapak Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Denpasar bisa sharing-sharing kita dalam episode kali ini. Nah, kalau kalian masih kepo nih apa aja sih ntar yang ada di acara Fantastic Glory dan Reuni Akbar, mungkin Global People di rumah bisa ikut berpartisipasi dan bakalan ada episode selanjutnya. Nah, itu tadi nih. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget DM kita di @globalitypodcast. Jangan lupa untuk like, komen, share video-video kita dan subscribe channelnya Globality TV. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih postingan terbaru tentang pendidikan IT, milenial IT, dan apa sih yang lagi ngehits di bidang IT. Bapak, kalau misalnya Cantika bilang J-Pod, jawabannya let's bring it on. Bring it on. See you on the next episode. J-Pod, let's bring it on.